Perkenalkan, nama saya Sanas Araska Nenggolan, NIM SF19098 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Adapun data yang saya gunakan pada video kali ini yaitu data yang saya ambil dari skripsi uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 96% daun kelakai Stenochalanea polystris broom at bed terhadap bakteri Propionibacterium acnes yang disusun oleh Yogi Setio Utami. Adapun rumusan masalah pada skripsi kali ini yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol 96% daun kelakai. Dan yang kedua yaitu bagaimana aktivitas ekstrak etanol 96% daun kelakai terhadap bakteri P. acnes. Adapun pengolahan data SPSS yang dilakukan kali ini yaitu bertujuan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 yaitu adapun hipotesis pada skripsi kali ini yaitu H0 sama dengan tidak ada aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 96% daun kelakai terhadap bakteri P. acnes. H1 sama dengan adanya aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 96% daun kelakai terhadap bakteri P. acnes. Berikut adalah data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Akan menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui normalitas dan homogenitas sebuah data untuk melanjutkan apakah data tersebut dapat dilanjutkan untuk uji parametrik atau uji non-parametrik. Yang pertama yaitu tes normalitas. Tes normalitas dilakukan dengan cara mengisi variabel view. Di variabel view, pada kolom name, yang pertama saya isi dengan nama replikasi, dan yang kedua yaitu konsentrasi. Pada bagian width diisi dengan berapa banyak replikasi yang didapat pada data, dan pada tabel desimal diisi sesuai dengan berapa banyak angka di belakang koma yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 2 desimal. Pada tabel label saya isi dengan zona hambat, dan pada tabel value diisi sesuai dengan replikasi serta konsentrasi yang digunakan. Pada value 1 saya melabel dengan konsentrasi 12,5%, kemudian pada value kedua dengan konsentrasi 25%, pada value ketiga saya isi dengan nama label konsentrasi 37,5%, pada value keempat saya isi dengan label konsentrasi 50% hingga pada value kedua negatif atau kontrol negatif. Selanjutnya yaitu kita mengisi pada bagian data view. Di bagian data view ini sudah saya copy dari Excel. Untuk mengetahui tes normalitas, kita pilih Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu kita pilih Explore, lalu pada bagian Dependent List, kita masukkan zona hambat atau replikasi, kemudian pada faktor list kita masukkan konsentrasi. Pada bagian statistik kita centang deskriptif, lalu pada bagian plots kita centang bagian normality plot with test, lalu kita pilih continue, kemudian kita okekan. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel test of normality, diketahui bahwa nilai signifikan T lebih dari 0,05.
Maka dapat kita simpulkan bahwa pada uji test of normality, data terdistribusi secara normal. Selanjutnya, setelah data terdistribusi secara normal, kita lanjutkan ke uji homogenitas. Pada uji homogenitas, kita pilih analyze, lalu kita pilih compare means, kita pilih one way ANOVA. Sama seperti pada uji normalitas tadi, di bagian dependent list, kita masukkan zona hambat atau replikasi, kemudian di bagian faktor, kita isi dengan konsentrasi. Pada bagian post hoc multiplex comparison, kita pilih LSD, lalu kita pilih continue, dan pada bagian option, kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test, lalu kita pilih continue, dan kita pilih OK. Berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, didapatkan hasil diperoleh nilai signifikan P kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tidak homogen. Karena data yang diperoleh terdistribusi normal dan tidak homogen, maka analisis data dilakukan dengan uji non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis. Adapun uji Kruskal-Wallis dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap beberapa kelompok konsentrasi ekstrak. Pada uji Kruskal-Wallis, yang kita lakukan yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogues, dan kemudian kita pilih K-independent sample. Kita masukkan zona hambat pada tes variabel list, konsentrasi pada grouping variabel, kita pilih Kruskal-Wallis H, pada bagian define range kita isi di sini di minimumnya 1 dan maksimumnya 8 karena ada 8 konsentrasi. Lalu kita pilih OK. Adapun berikut merupakan tabel hasil dari tes Kruskal-Wallis. Pada hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap masing-masing kelompok konsentrasi ekstrak. Analisis data kemudian dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua atau lebih variabel. Pada uji Kruskal-Wallis tadi dapat menjawab hipotesis yang sudah dideskripsikan pada awal video. Untuk uji Mann-Whitney kita pilih analyze, lalu kita pilih bagian non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih two independent sample. Sama seperti uji Kruskal-Wallis tadi, zona hambat atau replikasi kita masukkan ke bagian tes variabel list, konsentrasi kita pilih di bagian grouping variabel. Lalu di bagian define groups kita pilih grup satunya 1, grup 2-nya yaitu 8. Continue, kita pilih test type-nya yaitu Mann-Whitney U. Kita OK-kan. Nah, di sini dapat kita lihat tabel tes dari Mann-Whitney test, di mana pada hasil uji
Whitney dapat dilihat adanya perbedaan antara dua kelompok dapat dikatakan terdapat perbedaan bermakna apabila nilai signifikan yang diperoleh P kurang dari 0,05. Pada hasil analisis data diperoleh nilai signifikansi pada konsentrasi ekstrak etanol 96%, daun kelakai 12,5%, 25%, 37,5%, 50%, 75%, dan 100% terhadap kontrol positif antibiotik. Maka dapat disimpulkan bahwa semua konsentrasi ekstrak terdapat perbedaan bermakna terhadap kontrol positif. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.